Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftiawati Nuriatun Nikmah dengan NPM 212151518 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Giliwangi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika KRSB yang diampu oleh Bapak Depi Ardian Nugraha SPD MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik, yang dimana telah kita bahas pada jenjang SMP kelas 8. Di sini ada 3 menu utama, yaitu belajar, bermain, dan kuis. Nah, belajar ini memuat materi-materi peluang empirik dan teoretik. Lalu untuk bermain ini nanti ada permainan terkait materi yang kita akan pelajari. Nah, lalu untuk kuis itu sendiri adalah kumpulan soal untuk mengukur kemampuan kita setelah mempelajari materi yang telah kita pelajari, ataupun buat teman-teman yang sudah merasa mampu dalam materi ini, teman-teman bisa langsung mencoba kuis ataupun permainan yang ada dalam video ini. Yang pertama, kita akan memilih menu belajar lebih dahulu untuk memahami konsep peluang. Peluang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada peluang empirik dan peluang teoretik. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai peluang empirik terlebih dahulu. Nah, untuk pada materi peluang empirik ini sendiri, kita angkat dari suatu persoalan di kehidupan sehari-hari yang tentunya kita juga tidak asing lagi ya, yaitu dengan permainan ludo. Nah, pada permasalahan ludo ini itu tata cara mainnya, yang pertama kita harus mendapatkan mata dadu 6 terlebih dahulu agar kita bisa memainkan pion atau bidak kita. Nah, di sini ada soal cerita yang dimana Dena, Dea, Resti, dan Seftia ini merupakan mahasiswa Unsil yang mengekos di kos Permadi. Nah, sepulang kuliah terkadang mereka bermain ludo bersama untuk sekedar menghilangkan stres karena tugas kuliah. Permainan ludo ini merupakan permainan yang menggunakan sebuah dadu dan mengharuskan pemainnya untuk mendapatkan mata dadu 6 terlebih dahulu untuk dapat menjalankan bidak yang berada di dalam kotak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika mungkin dari teman-teman ada yang tidak tahu bidak itu apa. Nah, bidak itu untuk saya sendiri biasa saya katakan sebagai pion. Nah, mungkin teman-teman juga tahu. Kalau tidak tahu bidak ya mungkin tahu pion. Nah, itu yang dimaksud bidak di sini tuh pion. Nah, di sini dikatakan bahwa Seftia ini memahami permainan itu saat melakukan percobaan bersama teman-temannya, yaitu Dena, Dea, dan Resti. Mereka berulang-ulang melempar dadu secara bergantian. Nah, Seftia mendapatkan mata dadu 6 pada percobaan ketiga, Dena pada percobaan kedua, Dea pada percobaan ke-6, sedangkan Resti pada percobaan kelima. Tuliskan hasil percobaan yang dilakukan Seftia, Dena, Dea, dan Resti pada tabel berikut, pada tabel di bawah ya. Nah, jadi di sini itu katanya Seftia itu mendapat mata dadu 6 pada percobaan ketiga. Artinya setelah melempar dadu sebanyak 3 kali, Seftia ini mendapatkan kejadian munculnya mata dadu 6, sehingga pada percobaan ketiga Seftia ini bisa menjalankan pionnya. Begitupun dengan Dena itu mendapatkan mata dadu 6 itu pada percobaan kedua. Artinya pada percobaan kedua Dena ini bisa memainkan pionnya. Nah, lalu Dea pada percobaan ke-6, artinya pada percobaan ke-6 Dea ini baru bisa menjalankan pionnya, sedangkan Resti pada percobaan kelima. Nah, maka dari informasi-informasi yang kita dapat bisa kita cantumkan dalam tabel berikut, yang dimana di sini ada kolom nama ya, yaitu Seftia, Dena, Dea, Resti. Lalu di sini kita juga kaji nih soal cerita ini. Ternyata
diketahui bahwa banyaknya muncul mata dadu 6 atau kita simpulkan sebagai Na di sini. Untuk Septia ini tentunya muncul pertama kali mata dadu 6 itu yaitu maka 1 ya, karena muncul pertama kali maka banyaknya muncul mata dadu itu 1. Lalu banyaknya percobaan, tadi percobaan keberapa? Nah, itu pada percobaan ketiga. Artinya pertama kali munculnya mata dadu 6 itu pada percobaan ketiga, maka pada kolom banyaknya muncul mata dadu 6 atau kita simpulkan sebagai Na itu kita isi dengan 1, lalu banyaknya percobaan itu 3. Nah, dari kedua informasi tersebut, untuk menentukan peluang Septia ini, peluang empirik ya, biasa atau dapat kita simpulkan dari perbandingan atau rasio banyaknya muncul mata dadu dengan banyaknya percobaan itu 1/3. Nah, begitupun Dena, banyaknya muncul mata dadu pertama kali itu pada percobaan kedua, maka untuk rasio dari banyaknya muncul mata dadu 6 dan banyaknya percobaan oleh Dena itu 1/2. Untuk Dea itu muncul pertama kali mata dadu 6 itu pada percobaan ke-6, maka Dea ini mempunyai rasio 1/6. Untuk Resti itu 1/5. Nah, dari hasil masing-masing rasio Septia, Dena, Dea, Resti itu dapat kita simpulkan, tarik kesimpulan peluang empirik itu apa. Nah, jadi peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyaknya kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, jadi di sini peluang empirik untuk Septia itu 1/3, untuk Dena itu peluang empiriknya sebesar 1/2, untuk Dea itu 1/6, untuk Resti 1/5. Nah, perlu ingat-ingat lagi ya bahwa peluang empirik ini itu banyaknya kemunculan ya. Jadi banyaknya kemunculan yang kita inginkan, misalnya kita menginginkan mata dadu 6 kan tadi, itu banyaknya kemunculan. Maksudnya pada percobaan keberapa mata dadu tersebut muncul berapa kali, atau mata dadu ini muncul pada percobaan keberapa. Nah, itu peluang empirik secara singkatnya. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal dari peluang empirik, yaitu di sini kita suruh menentukan peluang empiris dari suatu kejadian A, di mana muncul mata dadu 5 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil pelemparan dadu itu tersebut adalah sebagai berikut yang ditampilkan pada tabel, yaitu untuk pada percobaan 1 itu muncul mata dadu 5, 2 itu 3, 4, 2, 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dari informasi yang kita dapat bahwa banyak kejadian muncul mata dadu 5 adalah 6 kali. Nah, ini bisa kita simpulkan 6 kali dari kita lihat di tabel. Nah, di tabel itu untuk angka 5 muncul sebanyak 6 kali, atau banyak kejadian muncul mata dadu 5 ini bisa kita simbolkan sebagai FA. Maka FA sama dengan 6. Nah, lalu dapat kita tahu juga untuk banyaknya percobaan itu telah diketahui itu sebanyak 30 kali. Nah, untuk banyaknya percobaan juga kita bisa misalkan sebagai N. Nah, maka N sama dengan 30. Maka untuk rumus peluang empirik itu sendiri telah kita ketahui bahwa banyak kemunculan per banyak percobaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu banyak kemunculan mata dadu 5. Nah, mata dadu 5, banyak kemunculan mata dadu 5 di sini kan tadi kita telah simpulkan sebagai FA per N, yaitu banyaknya percobaan. Maka peluang empiris sama dengan FA per N, yaitu 6/30, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi peluang empiris kejadian 5 atau kejadian munculnya mata dadu 5 dari 30 kali percobaan itu sebesar 1/5, atau bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,2.
Nah, itu mungkin dari konsep peluang empirik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi dari peluang teoretik. Nah, yang selanjutnya itu mengenai peluang teoretik. Nah, peluang teoretik ini sendiri bisa kita lihat dari animasi dadu yang ada pada layar. Nah, jadi pada sebuah dadu itu mempunyai beberapa kejadian, maksudnya itu ada kejadian munculnya mata dadu 1, munculnya mata dadu 2, munculnya mata dadu 3, munculnya mata dadu 4, munculnya mata dadu 5, dan munculnya mata dadu 6. Jadi mata dadu tersebut ketika kita bandingkan dengan semua mata dadu, atau pada sebuah dadu itu kan seperti yang kita tahu ya, tadi ada kejadian bisa saja muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itu yang namanya kejadian. Nah, lalu ada juga nih pada dadu itu kemungkinan, karena pada sebuah dadu itu terdapat 6 mata dadu, maka kemungkinan pada sebuah dadu itu ada sebanyak 6. Maksudnya apa? Ketika kita bandingkan dengan kejadian munculnya sebuah mata dadu dengan seluruh mata dadu, atau seperti yang kita tahu bahwa mata dadu 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sebagai titik sampel, ya. Nah, lalu ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya itu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, 5, dan 6. Tetapi pada peluang teoretik ini itu kita tinjau dari banyak kejadian dan banyaknya kemungkinan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang teoretik ini adalah nilai perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ya seperti yang telah dijelaskan bahwa banyaknya kejadian diharapkan, misalnya kita mengharapkan munculnya mata dadu 1. Nah, mata dadu 1 pada sebuah dadu itu ada seberapa banyak? Nah, tentu saja pada sebuah dadu banyak kejadian atau banyak mata dadu 1 itu sejumlah 1. Maka di sini banyak kejadiannya yaitu 1. Lalu banyak kemungkinan. Nah, sebuah dadu ketika dilempar itu ada beberapa kemungkinan, diantaranya ada kemungkinan munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi yang diharapkan kita menginginkan munculnya mata dadu 1. Nah, itu yang dinamakan teoretik, yaitu rasio atau perbandingan kejadian yang diharapkan dengan kemungkinan-kemungkinan kejadian. Nah, seperti itu. Jadi peluang teoretik ini banyaknya kejadian per banyaknya kemungkinan, seperti itu. Nah, setelah belajar kita akan mungkin dari teman-teman ingin mencoba bermain ya. Di sini ada 2 pilihan permainan, ada pelemparan dadu sama suit Jepang. Nah, di situ ada permainan yang bisa kalian isi, dan di situ juga ada kalian meninjau lah, kalian mengkaji dari permainan itu, lalu ada sangkut pautnya dengan materi yang telah kita pelajari. Nah, dari permainan itu coba kalian tentukan atau minta pada permainan tersebut. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan permainan tersebut, kalian juga bisa melanjutkan ke kuis. Pada kuis ini sendiri ada 2 tipe soal. Yang pertama itu berbentuk uraian dan berbentuk pilihan ganda. Nah, untuk uraian dan pilihan ganda tersebut nantinya kalian juga bisa mempelajari pembahasannya, dan pada pilihan ganda teman-teman bisa mengetahui letak jawaban teman-teman ini salah atau benar. Nah, itu dia teman-teman video pembelajaran pada materi peluang empirik dan teoretik kali ini. Semoga
apa yang dijelaskan selama video pembelajaran ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.